Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita bersama-sama datang untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita bersuka cita di dalam Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin, haleluya. Bersama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, dapat kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh penopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bersamamu, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan bukan aman. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kau sumber segalanya di dalam kehidupan setiap kami.
Engkau keselamatan kami. Engkau perisai kami Tuhan. Engkau perlindungan setiap kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari angkat suaramu bersama-sama katakan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Selamat pagi, Shalom, Jemaat GBI Pastor Bandung. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur Bapak Gembala yang mempercayakan saya kita boleh berjumpa beribadah secara online pada tanggal 19 Juli 2020. Saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan terambil dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah badai. How to be calm in the middle of the storm. Saya percaya sebelum kita mau belajar bersama-sama firman ini, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami menyadari Engkau beri kesempatan kami boleh beribadah secara online. Tuhan, hamba-Mu berdoa setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh mendapatkan jawaban, mereka boleh mendapatkan kekuatan, mereka boleh mendapatkan penyegaran yang baru dalam hidup mereka. Tuhan, kami rindu pagi hari ini Engkau boleh menerjemahkan firman ini secara sederhana buat kami semua. Tuhan, kami mempercayakan diri kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Saya ingin membacakan firman Tuhan buat kita semua terambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya mau bacakan buat saudara. Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu
bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, mengherdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pada pagi hari ini saya ingin berbicara how to be calm in the middle of the storm. Bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah badai. Bapak Ibu pernah mendengar ketenangan sebelum badai itu tiba? Atau Bapak Ibu mendengar ketenangan setelah badai itu tiba? Tetapi hari-hari ini semua orang sedang mencari sebuah kedamaian, sebuah ketenangan sebelum badai itu tiba di dalam kehidupan mereka. Maka itu saudara, hari ini Bapak Ibu saudara yang mendengarkan pesan ini, bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah badai. Hari ini kita sedang mengalami sebuah badai yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang namanya virus corona. Badai ini mematikan ribuan orang di seluruh dunia. Itulah badai yang sedang menghantam dalam hidup saudara maupun dalam hidup saya. Selain itu juga ada badai yang lain, yaitu badai di dalam rumah tangga, yaitu salah pahaman, iri hati, dengki, pengkhianatan yang sedang terjadi dalam rumah tangga. Itulah badai yang sedang menghantam dalam hidup saudara. Atau badai pernikahan. Saudara sudah mau menikah, karena virus ini saudara menunda semua acara pernikahan saudara. Apa yang saudara harapkan, apa yang saudara mimpikan, semua menjadi mimpi buruk. Itulah badai yang sedang menghantam dalam hidup saudara. Atau saudara, badai finansial. Saudara yang bekerja atau tidak bekerja, mungkin saat ini saudara sudah dirumahkan, bahkan saudara engkau tidak ada biaya untuk hidup. Saudara sedang menantikan hari-hari ke depan. Itulah badai yang sedang menghantam dalam hidup saudara. Atau badai kesehatan, saudara pergi ke dokter, konselor ke konselor, minum obat ini dan obat itu, tidak ada jawaban. Itulah badai yang sedang menghantam dalam hidup saudara. Mungkin hari ini berkata, Bapak Ibu, hari ini saya itu hopeless dan helpless. Kapan badai itu bisa berakhir? Saudara, ketika badai itu mulai menghantam dalam hidup saya sebagai manusia, saya menyiapkan diri, payung dan jas hujan untuk menghadapi badai itu. Ketika badai itu datang menghantam dalam hidup saya, jas hujan dan payung tidak berguna saudara. Lalu saya datang kepada Tuhan, saya berkata, "Tuhan, aku kan percaya kepada Engkau. Saya kan sudah diusir dari keluarga. Hari ini saya sedang mengikuti Engkau. Kenapa ada badai dalam hidup saya? Mengapa saya, Tuhan? Bukan orang lain." Saudara, ketika saya bertanya pertanyaan itu, bahkan saudara saya pertanyaan lebih lagi saudara.
berapa lama lagi Tuhan saya harus menanggung badai itu? Badai pertama belum selesai, ada badai yang lain menghantam hidup saya. Kapan Tuhan badai itu bisa berakhir? Lalu saudara, saya datang kepada Tuhan dan berkata, mari Tuhan kita mengatur jadwalmu, jadwalku, waktumu, waktuku. Supaya tidak ada badai dalam hidup saya. Bahkan saudara, ada sebuah pertanyaan yang begitu tajam yang muncul. Ketika aku membutuhkan engkau di mana? Berada di tengah-tengah badai itu. Tuhan, apakah engkau tidur? Apakah engkau ada? Pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa muncul dalam hidup saudara ketika saudara sedang mengalami badai. Hari ini kalau Bapak Ibu membawa pena, Bapak Ibu boleh mencatat firman ini. Maybe firman ini akan menolong saudara ketika engkau sedang menghadapi badai. Ataukah ada yang berkata badai itu belum tiba? Ketika Bapak Ibu mencatat firman ini, pasti firman ini akan menolong saudara untuk menghadapi badai itu. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan ada 3 gagasan iman supaya saudara dan saya bisa tenang untuk menghadapi badai itu. Yang pertama, saudara, kalau saudara berpikir tentang kesukaran, mari kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus daripada ketakutan. Kalau saudara berpikir tentang kesukaran, mari kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus daripada ketakutan. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-35 dan 36, Bapak Ibu boleh baca. Di situ dikatakan para murid-murid itu membawa Yesus sebagaimana adanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan they took them as he was. Mereka membawa Yesus sebagaimana adanya. Para murid-murid itu tahu Yesus itu adalah luar biasa. Para murid itu tahu dia itu adalah manusia yang luar biasa. Bahkan saudara, dikatakan di sini saudara, ada perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. Saudara, saya mulai melihat peristiwa yang sama juga tercatat di dalam Matius pasal yang ke-8 dan Lukas pasal yang ke-8. Ketika saya memulai mempelajari khususnya ayat ini, perahu-perahu yang lain kemana? Di tengah-tengah badai itu. Lalu saudara, ayat yang berikutnya dikatakan, saudara, ada tofan yang sangat-sangat dahsyat. Ada badai yang sangat-sangat dahsyat yang luar biasa. Ketika badai itu mulai menghantam kapal mereka, dan dikatakan saudara, kapal itu sudah mulai penuh dengan air. Artinya saudara, para murid-murid itu sudah mulai ketakutan. Ada terjadi sebuah salah pahaman. Mungkin saudara, di antara mereka itu bertengkar. Ada seorang murid bernama Matius, seorang pemungut cukai. Dia itu bertengkar dengan Petrus. Matius itu bertanya kepada Petrus, Petrus, kamu kan seorang nelayan, kamu harus mengerti keadaan cuaca, kamu harus mengerti iklim tentang danau ini. Saya kan sebagai seorang pemungut cukai, saya tahu bagaimana caranya menerima uang dan berapa yang diharapkan oleh pemerintah. Dan saya tahu semuanya itu. Kenapa kamu itu tidak mengerti tentang iklim ini? Petrus itu jawab kepada Matius. Petrus itu mulai jawab, Matius, danau ini dikelilingi oleh gunung-gunung. Gunung-gunung sebagai penyalur angin. Kita tidak tahu kapan itu badai itu tiba dalam hidup kita. Saudara ya, Matius seorang emosional, kok kamu memberitahu aku apa yang saya tidak butuhkan?
Seringkali saudara dalam hidup kita ketika kita mengalami masalah, persoalan, kita pergi meminta nasihat kepada orang. Ada orang-orang tertentu saudara memberikan nasihat apa yang kita tidak harapkan. Saudara, di sini dikatakan kapal penuh dengan air. Artinya saudara ketika badai itu datang, itu tergantung muatannya. Para murid-murid itu saudara tidak berada di kapal refreshing. Mereka berada kapal di mana saudara betul-betul saudara menahan badai. Saudara, saya ingat sebuah kisah yang terjadi dalam hidup saya. Saya pernah pergi ikut mancing dengan teman saya di laut jam 4 pagi. Ketika kami mulai jalan, karena saya hobi mancing, itu pertama kali saya pergi mancing di laut. Dan saya mulai lihat cukup gelap. Dan waktu kapal itu udah jalan agak tenang, saya happy banget. Dan saya mulai mengimajinasikan saya akan mendapatkan ikan yang besar dan sebagainya. Dan saya mulai membayangkan saya betul-betul akan menikmati refreshing ini. Makin saudara kapal itu mulai jalan, 5 menit saya tenang, 10 menit kemudian kapal itu sudah mulai goyang. 15 menit kemudian saudara, saya mulai mual. Dan saya sudah mulai mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan waktunya begitu berjalan terus, lalu saudara, tiba-tiba saya melihat ada matahari terbit dan kita berada di tengah-tengah laut. Kanan, kiri, depan, belakang semua itu adalah laut. Dan ombak itu sangat-sangat saudara antem kapal kami. Dalam hati saya berkata ini adalah hari yang terakhir saya segera akan tenggelam dan mati. Tapi pikiran saya yang lain berkata dia kan seorang nelayan. Dia pasti mampu mengendalikan perahu itu. Tapi hati saya berkata, sekali aja dia itu berbuat kesalahan, pasti kapal itu akan tenggelam. Saudara, pada waktu saya berada di kapal itu, seharusnya saya itu saudara tidak perlu takut. Demikian juga saudara, para murid-murid itu mereka berada di kapal yang sangat-sangat profesional. Kapal yang bisa menahan badai itu. Dan pada waktu badai itu datang, para murid-murid itu punya dua pilihan. Tetap berada di dalam kapal, lalu tenggelam dan mati. Atau saudara mereka lompat dari kapal, berenang di tengah jalan, saudara kehabisan tenaga dan mati. Hari ini Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, engkau akan berkata, saya pun punya dua pilihan, dua-duanya jelek, saya tidak tahu kemana. Hari ini kalau berkata Bapak Ibu, saya sedang hidup di dalam hopeless dan helpless life. Saya tidak tahu arahan hidup saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau ketika badai itu mulai menghantam dalam hidup saudara, mari kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus daripada ketakutan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, gagasan yang kedua, segala keterlambatan Tuhan, mari bergantung kepadanya daripada mempertanyakan dia. Artinya saudara, kalau Tuhan menunda jawaban saudara, mari bergantung kepadanya daripada mempertanyakan dia. Mengapa? Saudara, ayat yang ke-38 dikatakan di sini, saudara, Yesus sedang tidur. Mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya kepada saya, kok di atas itu ada badai yang sangat dahsyat, ombak yang begitu luar biasa, bagaimana mungkin orang bisa tidur di tengah-tengah badai? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, ketika saudara badai itu mulai menghantam, kapal-kapal yang lain kemana? Dengarkan baik-baik saudara pada pagi hari ini. Kapal di mana Yesus berada, kapal mampu seberang ke sana.
Tapi kapal yang tidak ada Yesus, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika para murid-muridnya saudara ketakutan, apa yang dikatakan di sini saudara? Guru, kami sedang binasa. Bapak Ibu tolong perhatikan ayat yang ke-38, dikatakan Yesus sedang tidur. Saya punya pengalaman hidup pada waktu saya melayani salah satu gereja di Padang. Waktu saya mulai menyampaikan pesan Tuhan, ada salah satu jemaat datang terlambat dan duduk di barisan kedua. Di tengah khotbah dia betul-betul tidur. Hampir saya mau selesai, dia ngorok saudara. Setelah selesai kebaktian, saya memberikan salam kepada mereka. Dan orang yang tidur itu datang kepada saya dan memberikan salam. Pak Pendeta, terima kasih, khotbahnya bagus. Lalu saudara saya bilang, saya berkata kepada dia, waktu saya khotbah, saya lihat kamu tidur. Itu sebabnya Pak Pendeta, khotbahnya bagus. Karena kenapa saudara? Kalau orang betul-betul capek, pasti dia akan tidur. Dia tidak akan peduli apa keramaian di tengah-tengah dia. Demikian juga Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Dia sebagai 100% manusia, dia betul-betul capek, dia tidur saudara. Karena di ayat-ayat sebelumnya dikatakan dia itu sangat sibuk dalam pelayanan. Lalu saudara dia tidur. Dan waktu saudara murid-muridnya sudah mulai ketakutan. Apa yang dikatakan mereka? Guru, engkau tidak peduli kami sedang binasa. Para murid-murid itu saudara berteriak, Guru, kami sedang tenggelam. Kenapa engkau tidak peduli terhadap kami? Kami sedang binasa. Artinya saudara, para murid-murid itu tidak memperhatikan Yesus, hanya memperhatikan mereka. Dan mereka berkata, kami kan sudah tinggalkan keluarga kami, kamu sudah tinggalkan bisnis kami sedang mengikuti engkau, engkau tidak peduli, kami sedang binasa. Lalu saudara Yesus mulai menjawab kepada murid-muridnya. Aku diam berarti bukan aku tidak peduli. Aku diam berarti saya tahu kapan kapal itu akan tenggelam. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Bapak Ibu berkata badai itu membuat saudara segera akan tenggelam. Yaitu badai finansial, yaitu badai kesehatan, badai salah pahaman, itu membuat saudara segera akan tenggelam. Dan kau berkata, tidak ada jawaban dalam hidup saya. Kalau Tuhan menunda jawaban saudara, mari bergantung kepadanya daripada mempertanyakan dia. Gagasan iman yang ketiga, kalau Tuhan menyelamatkan engkau, mari menyembah dia dengan tidak tanggung-tanggung. Saudara, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, ketika kalau badai itu berhenti, pasti ada ombak. Atau dibaliknya. Tetapi saudara, di sini terjadi mujizat ganda. Ketika Yesus bangun menghardik angin itu, saudara, dia berkata begini, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, shut up, diam. Artinya saudara, terjadi mujizat ganda. Betul-betul saudara, teduh sekali. Lalu Yesus mulai bertanya kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, Yesus tidak bertanya kepada murid-muridnya, mengapa kamu tidak memiliki pengetahuan? Jadi takut. Apakah demikian? Tidak, saudara. Yesus bertanya, mengapa kamu takut? Saudara, bahasa Inggrisnya bagus banget. Why don't you have faith?
Kenapa kalian tidak punya iman? Kalian kan sudah melihat mujizat apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan. Kalian sudah melihat, kenapa kalian tidak punya iman? Mengapa kamu takut? Saudara, hari ini banyak orang takut untuk mengalami yang namanya saudara kematian. Begitu kita mendengar virus corona itu saudara, tumbang orang di mana-mana. Akhirnya saudara, banyak orang takut sekali untuk mati. Saudara, hari ini saya mau katakan, hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya bisa bernafas. Hari ini kita harus bersyukur menyadari anugerah Tuhan yang sudah berikan buat saudara dan saya. Bapak Ibu, jangan takut. Kalau Tuhan menyelamatkan engkau, mari menyembah Dia. Hari ini mungkin Bapak Ibu berkata, aku tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya tidak tahu masa depanku, apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik atau tidak. Saya tidak mengerti masa depan bisnis saya, apakah saya bisa melanjutkan atau tidak. Atau saudara, saat ini suami istri sedang bingung dan sedang menangis. Hanya bisa rasakan itu adalah air mata. Ketika engkau mulai menangis, dengarkan suara di sini. Dia berbicara, anakku tenang, anakku tenang, aku menyertai engkau. Saat ini pun Bapak Ibu boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau bersertaku, aku tidak akan takut. Tuhan, engkau adalah pribadi yang menolong aku tidak akan takut. Saudara boleh katakan anytime. Dan saat ini pun saudara boleh katakan, Tuhan sangat-sangat peduli terhadap saudara yang sedang menonton ini. Hari ini Bapak Ibu, engkau berkata, aku tidak tahu apa yang saya harus kerjakan. Tuhan berkata, diam, tenanglah, semua masalah itu akan selesai. Hari ini Bapak Ibu, hal yang ketiga, kalau Tuhan menyelamatkan engkau, mari menyembah Dia dengan tidak tanggung-tanggung. Ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Para murid-murid itu saudara kembali kepada satu kesimpulan. Baru mereka sadar bahwa Dia itu adalah Tuhan yang berdaulat, yang menciptakan badai. Tuhan yang meredakan badai. Baru mereka sadar, mereka kembali kepada kesimpulan, Dia itu adalah Tuhan yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami badai, engkau tidak tahu bagaimana caranya keluar dari badai tersebut. Yang pertama, kalau saudara berpikir tentang kesukaran, mari kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus daripada ketakutan. Yang kedua, segala keterlambatan Tuhan. Jika saudara merasa Tuhan menunda jawaban saudara, mari bergantung kepadanya daripada mempertanyakan Dia. Yang ketiga, kalau Tuhan menyelamatkan engkau, mari menyembah Dia dengan tidak tanggung-tanggung. Saya mau mengakhiri dengan sebuah kisah yang terjadi dalam hidup saya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, waktu saya mengadakan mission trip dari Yogyakarta ke Medan, saya sebagai mahasiswa dan kami berdelapan, kami sewa sebuah mobil dan kami mau mission trip ke Medan. Ketika kami mulai jalan dari Yogyakarta menuju ke Medan, supir itu membawa kami jalan yang lurus, jalan yang berbelok-belok, jalan yang mulus, jalan yang tol. Kami semua saudara senang dan happy. Satu ketika saudara kami sudah melewati Lampung maupun Palembang, kami saudara sudah mulai ketakutan. Dan supirnya berkata kepada saya, kami ini adalah supir yang hebat, kami tidak takut mati. Tapi penumpang ini bisa mati saudara. Dan supir ini berkata kepada kami, kami ini adalah supir yang paling hebat.
di dunia ini. Kenapa? Karena kami punya 3 pekaan. Yang pertama yaitu kami memiliki yaitu klakson yang kuat. Yang kedua, kami punya rem yang kuat. Kami itu yaitu peka terhadap orang yang nyebrang sembarangan. Maka itu kami disebut supir yang hebat. Waktu saudara dia membawa kami sebuah tikungan yang begitu tajam karena saya duduk di depan. Dan tanpa sadar saya pun ikut menyetir dengan dia. Dan supir itu saudara melihat wajah saya, dia mulai berkata begini. Bapak mau ke Medan kan? Saya jawab ya. Bapak sendiri kan yang menyewa mobil ini? Saya berkata ya. Kalau Bapak mau ke Medan, relax, tenang aja. Saya akan membawa ke sana. Bapak tidak perlu ikut menyetir dengan saya. Apa yang kita belajar dari kisah ini? Saya belajar saudara. Jangan pernah ikut menyetir dengan Tuhan. Tuhan membawa saudara dan saya jalan yang lurus, jalan yang berbelok-belok, jalan yang berbatu-batu, jalan berlobang, bahkan jalan yang penuh dengan duri. Jangan sekali-kali saudara ikut menyetir dengan dia. Mari pada pagi hari ini mempercayakan diri saudara di tangan Tuhan yang berdaulat dan berkata, Tuhan, aku tidak tahu tujuan hidupku Tuhan, tapi aku tetap mau berada di dalam mobil-Mu Tuhan. Saya percaya ketika Bapak Ibu mendengarkan firman ini, 3 pesan ini akan memberkati hidup saudara. Kalau saudara berpikir tentang kesukaran, mari kita memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, segala keterlambatan Tuhan, mari bergantung kepadanya daripada mempertanyakan dia. Yang ketiga, kalau Tuhan menyelamatkan engkau, mari menyembah dia dengan tidak tanggung-tanggung. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini saya berdoa buat jemaat yang sedang mengalami badai. Badai kesehatan, badai finansial. Mungkin di antara kami yang sudah dirumahkan, sudah di PHK, tidak ada jawaban, tidak ada harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Pagi hari ini saya berdoa, kiranya Tuhan sendiri membuka jalan buat mereka ya Tuhan. Bapa, Engkau adalah pribadi yang tidak membiarkan jemaat-Mu untuk tenggelam di dalam badai itu. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Bahkan Tuhan hari ini hamba mau berdoa buat jemaat yang mengalami ketakutan berlebihan. Di dalam nama Yesus aku berdoa segala ketakutan itu dicabut. Tuhan hari ini ketakutan itu diganti dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur, biarlah Tuhan kami dalam waktu-waktu mendatang kami ingin bersekutu satu sama yang lain dalam satu gedung. Biarlah firman ini boleh memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kita sama-sama percaya, kita katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan pribadi-pribadi yang akan disebut orang-orang akan relax di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. Oke, puji Tuhan, mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, dan fokuskan senantiasa kepada Yesus Kristus. Mari terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita terima dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kami percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan
yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan kami akan membacakan seputar kegiatan ADMB selama sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat, ada doa pagi yang akan diadakan pada pukul 8 pagi melalui streaming di aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Pada hari Rabu, ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan khusus untuk komsel youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam melalui aplikasi Google Hangout. Di hari Minggu akan ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Setelah ibadah raya ini selesai, jangan kemana-mana dulu ya. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, and stay safe. God bless you.